Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk kita semuanya. Saya Sulasmi, Sarjana Peternakan, Magister Sains. Saat ini saya bekerja sebagai pengajar di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Pada video ini saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Tujuan dari video ini adalah memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2023. Saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya biologi umum, kimia dasar, genetika ternak, pemulihan ternak, kewirausahaan, dan konservasi satwa endemik. Mata kuliah tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu produksi ternak. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu genetika ternak. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa semester 3 program studi peternakan. Genetika ternak adalah mata kuliah 3 SKS, yakni 1 SKS praktikum dan 2 SKS teori. Selain pembelajaran di kelas, ada pula pertemuan khusus di laboratorium maupun lokasi perkandangan untuk memenuhi penilaian pada poin praktikum. Genetika ternak membahas tentang sejarah serta penerapan ilmu genetika pada hewan, penggunaan istilah-istilah genetika, cara pewarisan sifat hewan, konsep teori hereditas, probabilitas, materi genetik, dan kebakaan, teori Mendel, penentuan jenis kelamin, genetika populasi, genetika disorder, abnormalitas, kromosom, sampai pada aplikasi genetika, yakni seleksi dan sistem perkawinan pada beberapa spesies hewan ternak. Adapun materi pembelajaran genetika meliputi yang pertama pendahuluan, sejarah relevansi istilah-istilah dan perkembangan ilmu genetika, pembelajaran sel dan unsur sifat hereditas, pewarisan sifat, alel ganda dan gen ganda, pengertian tentang interaksi gen, prinsip epistasis dan non-epistasis sederhana dan ganda, prinsip peluang dalam ilmu genetika, analisis binomial dan pengujian hukum Mendel dengan chi kuadrat, penentuan jenis kelamin, sex influence, sex limited, and sex linked, kemudian pengertian sifat kualitatif dan kuantitatif, parameter genetik untuk sifat kuantitatif, dan DNA, RNA, dan nukleotida, transkripsi, dan translasi. Sistem penilaian atau assessment terdiri dari yang pertama, penilaian sikap yang tercermin dalam bentuk kehadiran dan kedisiplinan dengan bobot 10%. Kemudian penugasan dengan bobot 30%. Untuk mata kuliah ini, tugas yang sering diberikan adalah tugas berbasis proyek. Kemudian yang terakhir adalah praktikum yang terdiri dari unjuk kerja, responsi, dan laporan dengan bobot 45%. Ada pula ujian tengah semester dan akhir semester, masing-masing bobotnya adalah 15%. Ada 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah genetika ternak, yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Dan yang selanjutnya, mampu melaksanakan rencana teknis pekerjaan bidang peternakan yang meliputi seleksi, formulasi ransum sederhana, teknologi reproduksi, tata laksana pemeliharaan atau pengolahan pasca panen, serta pemasaran ternak dan hasil ternak untuk menghasilkan ternak yang berkualitas. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sifat fisik dari kimia gen, fungsi kerja gen, dan bagaimana suatu sifat yang dipengaruhi oleh gen diturunkan dari tetuanya
kepada anaknya beserta penyimpangannya. Salah satu CPMK yang berkaitan dengan pertemuan yang akan dibahas dalam video pembelajaran adalah sub CPMK 9, yakni memahami menjelaskan kerja gen untuk sifat kualitatif dan kuantitatif, serta analisis genetik untuk sifat kuantitatif. Terdapat beberapa referensi yang digunakan dalam menunjang pembelajaran di pertemuan ke-9 ini. Adapun referensi tersebut terdiri atas beberapa buku, jurnal yang diramu ke dalam bahan ajar. Adapun bahan ajar tersebut telah diupload melalui LMS Universitas Hairun, yang mana setiap mahasiswa dapat mengaksesnya dengan membuka akun masing-masing. Adapun beberapa referensi yang digunakan seperti General Genetic dari Adrian dan Owen, kemudian ada General and Quantitative Genetic, ada juga buku genetik, dan beberapa jurnal yang bisa diunduh melalui LMS Universitas Hairun. Berikut akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah Genetika Ternak pertemuan ke-12. Mari menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap sifat kuantitatif pada ternak. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Nah, sebelum memasuki materi perkuliahan, Ibu memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk mengakses LMS atau virtual class, dibuka masing-masing akunnya untuk mengunduh materi yang telah Ibu upload di LMS tersebut. Selain mengunduh materi di LMS, teman-teman sekalian juga dapat melakukan absensi. Untuk mata kuliah genetika ternak ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh masing-masing mahasiswa. Ibu ingatkan kembali bahwa capaian tersebut meliputi pengetahuan dan pemahaman terkait dengan sifat fisik dan kimia gen, fungsi dan kerja gen, serta bagaimana suatu sifat yang dipengaruhi oleh gen diturunkan dari tetua kepada anaknya beserta penyimpangannya. Jadi setelah mata kuliah genetika ternak itu selesai, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa poin tersebut di atas. Nah, sebelum lanjut pada materi hari ini, Ibu ingin flashback atau mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira apa? Tentang apa? Materi yang lalu pada pertemuan yang kemarin? Kita mempelajari terkait apa? Terkait jarak genetik dan pemetaan genetik. Nah, kalau kalian anak-anak teman-teman sekalian lihat gambar di samping itu, apa itu? Yang pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Ini adalah salah satu gambar dendrogram atau bagaimana hasil dari analisis kuantitatif terhadap berbagai ukuran kraniometrik dari sapi Pasundan. Jadi ini juga merupakan salah satu hasil penelitian Ibu yang mana Ibu mengukur
seberapa dekat sih jarak genetik antara sapi Pasundan atau sapi lokal Jawa Barat yang ada di wilayah Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut, Jawa Barat. Jadi seberapa dekat hubungan kekerabatan atau famili, hubungan keluarga dari sapi Pasundan yang ada di Pangandaran, Tasikmalaya, dan wilayah Garut, Jawa Barat. Nah, untuk pertemuan kali ini yang terkait dengan sifat kuantitatif, kita diharapkan mencapai tujuan, yaitu dapat memahami dan menjelaskan kerja gen untuk sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. Nah, di awal juga sudah disinggung bahwa bagaimana cara kita melihat pengaruh sifat genetika itu terhadap sifat kuantitatif ataupun kualitatif adalah dengan melihat kondisi anatomi atau morfologi dari ternak tersebut. Nah, ini Ibu sajikan gambar beberapa jenis ternak. Nah, mungkin ada yang bisa membantu Ibu memberikan penjelasan tentang gambar tersebut di atas dikaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membantu? Hikmah? Tomeli? Hikmah bisa? Ya, silakan Hikmah. Mengenai gambar yang sudah Ibu paparkan ini, saya terlihat bahwa adanya perbedaan sifat kuantitatif, misalnya warna kuning yang ada pada ternak satu dan juga ternak lain. Oh ya, betul. Ada yang lain? Saya seperti materi pada hari ini mengenai faktor lingkungan, jadi bisa kita lihat dari gambar di atas ada faktor yang mempengaruhi faktor lingkungan terhadap sifat kuantitatifnya. Oh ya, jawaban dari Hikmah maupun Agung itu sudah hampir sempurna atau tepat. Bahwasanya kalau dilihat dari gambar adalah yang terlihat sifat kualitatif. Nah, adapun sifat kuantitatif itu juga bisa dilihat secara kasat mata, tetapi untuk pastinya harus dilakukan suatu proses pengukuran. Jadi kan mungkin dari jawaban Hikmah dan Agung bisa ditarik kesimpulan kira-kira apa itu sifat kuantitatif. Ada yang bisa, Serinda? Nah, kalau sifat kuantitatif dan sifat kualitatif kira-kira apa perbedaannya? Saya Oh ya, silakan Agung. untuk sifat kuantitatif itu adalah sifat yang dapat kita ukur seperti lingkar dada dan tinggi pinggul. Sedangkan sifat kualitatif dapat kita lihat secara langsung seperti warna bulu ataupun pola yang ada pada ternak tersebut. Oh ya. Ada lagi mau menambahkan, Meli? Perbedaan antara sifat kuantitatif dan kualitatif? Oh ya, oke. Nah, apa yang disebutkan oleh Kak Agung bahwasanya benar sifat kuantitatif itu lebih mengarah kepada sifat-sifat yang bisa diukur. Sementara sifat kualitatif adalah sifat yang tidak bisa diukur, mungkin bisa dilihat secara kasat mata. Nah, ini dia. Kalau berbicara soal sifat kuantitatif bisa dicontohkan pada gambar yang Ibu sajikan di atas. Nah, ini gambar apa? Gambar ayam kampung. Dan ditampilkan juga beberapa bagian sifat kuantitatif dari ayam kampung ini. Jadi kalau sifat kuantitatif itu adalah sifat yang dapat diukur. Kalau ini berarti secara kualitatif ya. Kalau pial, jengger, cuping telinga, bulu tungkir, bulu pangkal ekor, bulu ekor, dan tungkai kaki ini adalah gambaran antara sifat kuantitatif dan sifat kualitatif yang dimiliki oleh ternak ayam kampung. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana sih pengaruh satu gen pada sifat kuantitatif itu. Nah, di sini terlihat bahwa apabila terjadi interaksi antar alel
pada gen tertentu, maka genotip dapat digunakan untuk menduga fenotipnya. Perbedaan genotip dan fenotip sudah bisa membedakan ya antara fenotipik dan genotipik. Kemudian ada poin berikut bahwa apabila dapat diketahui bahwa suatu sifat dikontrol oleh satu gen, maka akan mempunyai 3 kemungkinan, yaitu genotip AA, A besar A kecil, yang pertama A besar A besar, yang kedua A besar A kecil, dan A kecil A kecil, yang tergantung pada interaksi alelik dominan atau dominan sebagian. Kemudian dari 3 genotip tersebut, yakni A besar, A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil, itu dapat diperoleh 2 atau 3 fenotipik. Nah, Ibu ingatkan kembali lagi, sudah bisa dibedakan kan? Genotipik dan satu apa lagi? Fenotipik. Nah, apa dulu nih fenotipik dan genotipik? Mungkin kita bisa mengingat kembali rumus performa atau fenotipik itu dipengaruhi oleh unsur genetik dan environment apa? Bahasa Inggris? Genetik dan lingkungan. Jadi fenotipik atau tampilan luar atau performa yang tampak dari luar seekor ternak itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Jadi kalau fenotipik itu yang tampak dari luar, sementara genotipik adalah yang dipengaruhi oleh unsur gen dalam tubuh ternak itu sendiri. Nanti dicatat yang penting-pentingnya. Kemudian untuk sifat kuantitatif juga ada pengaruh dari banyak gen. Jadi kalau pengaruh banyak gen ini, apabila yang mengontrol suatu sifat adalah banyak gen, maka semakin banyak kemungkinan macam genotip yang terjadi. Rumus untuk menduga jumlah genotip dari jumlah gennya adalah 3 pangkat N, di mana N adalah jumlah gen. Jadi diingat lagi rumus untuk menduga jumlah genotip, itu rumusnya apa? 3 pangkat N, di mana diketahui N itu adalah jumlah dari gen. Jadi kalau semakin banyak gen yang berpengaruh, berarti kemungkinan atau peluang munculnya genotip atau fenotipik yang terjadi itu semakin tinggi. Nah, ini contohnya. Bisa dilihat pada tabel di atas. Nah, kemudian kalau suatu sifat yang dikontrol oleh 2 gen, misalnya gen A dan gen B, maka kita bisa menentukan nilai matriksnya. Jadi kalau misalnya alel A itu sama dengan 4 unit, bisa dicatat. Kalau alelnya 4 unit, alel A 2 unit, A kecil 2 unit, dan pada lokus lain alel B sama dengan 2 unit, alel B kecil sama dengan 1 unit, maka kemungkinan ada 9 genotip berbeda yang akan dihasilkan. Karena mengacu pada rumus yang ini bahwa 3 kuadrat adalah 9. Jadi dari data tersebut dapat diperoleh informasi lengkap tentang macam genotip, jumlah individu F2 dari tiap genotip, dan potensi nilai yang dimiliki oleh masing-masing genotipnya. Nah, ini secara rinci. Kalau genotip A besar, dan B besar, rasio dalam F2 itu sebanyak 1 dengan nilai metriknya 12.
Begitu seterusnya sampai pada A kecil, B kecil, rasio dalam fenotipiknya 1, nilai metriknya 6. Kalau secara grafik seperti gambar di atas, terlihat yang paling tinggi adalah genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Jumlahnya yang paling tinggi. Nah, apa kesimpulan yang dapat ditarik dari kurva tersebut di atas? Yang pertama adalah grafik tersebut berbentuk seperti kurva genta yang menunjukkan pola distribusi normal. Jadi kan kalau tampilannya tadi yang di tengah tinggi dan di bawahnya rendah, berarti dia itu menggambarkan kurva normal atau pola distribusinya normal. Nah, hasil ini juga mengimplikasikan bahwa pentingnya cara analisis sifat-sifat kuantitatif. Kemudian contoh tersebut sekaligus juga menunjukkan aksi gen aditif. Masing-masing alel mempunyai nilai spesifik yang berperan terhadap penampilan fenotipik. Jadi alel dari masing-masing gen itu memberikan kontribusi terhadap performa fenotipik dari masing-masing ternak. Kemudian setiap genotip mempunyai sedikit perbedaan ukuran atau nilai kuantitatif yang membentuk sebuah distribusi atau kurva yang nilai metriknya menyerupai kurva kontinu. Selanjutnya ada pengaruh interaksi lain. Interaksi lain itu seperti apa? Interaksi berupa dominansi atau epistasi. Dominansi maupun epistasi ini juga mempengaruhi apa? Mempengaruhi fenotipik dari ternak. Nah, sebagai contoh, apabila aksi gen dominan mengontrol suatu sifat, maka homozigot dominan, misalnya A besar, dan heterozigotnya, misalnya A besar, A kecil, itu akan mempunyai nilai fenotipik yang sama. Demikian juga jumlah fenotipik akan berkurang untuk aksi gen aditif. Berikutnya, jumlah fenotip yang dihasilkan dari genotip tertentu akan berkurang apabila interaksi epistasi antara beberapa loci mempengaruhi fenotipik. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini nih yang paling penting, pengaruh faktor genetik, bahwa ada unsur A, D, dan I, dominan, epistasi, dan pengaruh aditif itu sangat mempengaruhi faktor genetik pada ternak tertentu. Kemudian juga ada sumbangsi faktor lingkungan. Jadi E ini tandanya environment atau lingkungan. Jadi selain genetik ada faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat kuantitatif. Ada yang bisa memberikan contoh, misalnya pada ternak sapi atau ternak ayam, contoh pengaruh lingkungan itu seperti apa? Mungkin kita pernah mempelajari ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa seperti feeding, breeding, manajemen, ada juga kesehatan misalnya. Kira-kira apa? Atau kira-kira gambaran pengaruh faktor lingkungan terhadap performa fenotipik ternak itu seperti apa? Khususnya pada sifat kuantitatif. Ya, silakan Agung. Seperti yang dijelaskan seperti apa, ada 3 breeding dan manajemen. Mungkin kalau kita ini dalam manajemen pemeliharaan ternak unggas, dalam pemeliharaannya tidak sesuai SOP, maka
dan apa lingkungan juga tidak mendukung untuk ternak tersebut, maka akan sangat mempengaruhi dari apa sifat kuantitatif ternak tersebut. Iya. Ada mungkin yang bisa menambahkan? Hikmah, Meli, Astrinda? Ya mungkin hampir tepat, maksudnya jawaban dari Agung bahwasanya faktor lingkungan itu sangat memengaruhi kondisi atau tampilan fenotipik, dalam hal ini performa dari ternak ayam misalnya atau ternak sapi misalnya. Karena mungkin kalau secara genetik sudah bagus, misalnya kalau bibit masing-masing bibit ternak itu kan ada kalau misalnya sapi itu kan ada SNI-nya. Meskipun bibit tersebut sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, tetapi kalau tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dalam manajemen pemeliharaan, maka tidak bisa dijamin bahwa performa dari atau produktivitas dari ternak sapi atau unggas itu misalnya akan baik. Jadi sebenarnya rumus ini juga merepresentasikan bahwa perlu adanya keterikatan atau kolaborasi antara faktor genetik dan lingkungan untuk memunculkan performa atau fenotipik yang baik pada suatu ternak. Ya, mungkin itu. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh, tetapi contoh yang ditampilkan di slide ini adalah berkaitan dengan agronomi atau tanaman gandum, produksi gandum, tapi ibu akan lebih memberikan tugas begitu pada bidang peternakan. Jadi setelah ini ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, yang mana setelah itu ibu akan membagikan beberapa jurnal untuk dibaca, kemudian nanti bisa dihitung sifat-sifat kuantitatif maupun nanti bisa dibacakan kira-kira faktor seberapa besar sih faktor genotip itu mempengaruhi sifat kuantitatif dari ternak-ternak tersebut. Nah, jadi nanti ibu bagi dalam 2 kelompok. Kemudian dari pertemuan yang singkat ini dapat disimpulkan bahwasanya fenotip itu adalah jumlah pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik. Sebagaimana pada rumus di atas, sama kan? Bahwa P sama dengan G tambah E, atau fenotipik itu merupakan akumulasi atau gabungan antara pengaruh faktor genetik dengan faktor lingkungan. Kemudian apa sih tujuan dari genetika kuantitatif ini? Adalah untuk kita bisa mengukur sumbangsi atau kontribusi atau peran dari faktor genetik dan pengaruh lingkungan pada fenotipik dari ternak tertentu. Nah, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Ibu memberikan kesempatan kepada Hikmah untuk memberikan penjelasan terkait jurnal yang telah dibaca. Silakan Hikmah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini dari beberapa data yang termuat dari jurnal yang pernah saya baca, itu dapat dilihat bahwa kondisi saat ini mengenai sapi Pasundan ini, yang pertama itu kita dapat lihat dari sifat kualitatifnya, yang dimana dari warna bulunya yaitu dominan berwarna merah bata. Nah, kemudian dari sifat kuantitatifnya itu dapat dilihat dari tinggi pundak maupun lingkaran dada itu. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik sekali pemaparan dari Hikmah. Selanjutnya kita mendengarkan presentasi dari kelompok 2 terkait dengan bagaimana sih kondisi terkini performa dari ayam Sentul. Mungkin Meli mewakili kelompok 2 bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Jadi dari beberapa jurnal yang saya dapat informasinya itu mengenai ayam Sentul, bahwa ukuran badan ayam Sentul itu sedang, kemudian warna bulu itu kombinasi antara abu-abu serta putih, dan jengger ayam itu bergerigi besar dan berwarna merah serta
kaki dan paruhnya itu kombinasi hitam sama putih. Oh ya, baik sekali penjelasan dari Meli. Oke, dengan mendengar pemaparan dari kelompok 1 maupun kelompok 2, maka berakhir sudah pertemuan dari mata kuliah pada pertemuan kali ini. Oke, mungkin nanti jangan lupa absen dan tetap semangat untuk belajar meskipun berada di rumah. Terima kasih.